Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan sehat, memberikan kenikmatan waktu luang. Karena bersyukur itu menurut Nabi adalah perkara yang sulit. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW untuk membaca sebuah doa yang dibaca setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Doa itu sudah familiar kita dengar, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Artinya ketika Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah untuk bersyukur, sesungguhnya syukur itu adalah perkara yang sulit. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang senantiasa berkeluh kesah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa memudahkan diri untuk bersyukur, maka yakinilah pilihan Allah tepat untuk diri kita, dan kita ini dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan. Baiklah ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema yang sudah diumumkan oleh panitia tentang fase perjalanan kehidupan akhirat. Pembahasan ini diawali dari sebuah statement atau ungkapan yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar. Beliau adalah Imam Ibnul Qayyim. Beliau berkata kepada muridnya bahwasannya sejak kita ini diciptakan ruh kita oleh Allah, maka sejak saat itulah kita ini adalah pengelana, kita ini adalah musafir, kita ini berjalan dari fase kehidupan satu ke fase kehidupan lainnya. Jadi pertama kali kita ini diciptakan di alam ruh, masih berupa ruh. Di situ Allah mengingatkan di surat Ali Imran ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengembangbiakkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, lalu kemudian dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Jadi ruh itu yang dulu kita masih menjadi ruh, kita dimintai oleh Allah atas jiwa kita masing-masing. Alastu birabbikum, bukankah engkau, bukankah aku ini adalah Rabbmu, bukankah aku ini adalah penciptamu? Qalu, mereka mengatakan bala syahidna, maka kami bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah pencipta kami, engkau adalah Rabb kami. Lalu di penghujung ayat itu Allah mengucapkan sebuah kalimat, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, dan hendaklah nanti di akhirat kalian jangan pernah melupakan perjanjian ini.
Akhirnya setelah kita diciptakan dalam ruh, lalu ruh kita, dulu kita dalam bentuk ruh, ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Kita tidak bisa milih lahir dari negara mana, dari bangsa apa, dari suku apa. Kita tidak bisa milih lahir dari ibunya siapa. Di situ ditiupkan ketika usia kandungan menurut para ulama, ketika kandungan itu mencapai 4 bulan. Sehingga ketika manusia itu dilahirkan di dunia, Allah ingin kembali mengingatkan kepada seluruh manusia di alam muka bumi ini tentang perjanjian itu. Bagaimana cara Allah mengingatkan kita bahwa dulu kita di alam ruh ini pernah berjanji kepada Allah, yaitu dengan mengutus Nabi dan Rasul. Sebagaimana ketika Allah menyampaikan di surat An-Nahl, di dalam surat 30, ayat 36, walaqad ba'asa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang nabi dan rasul. Apa seruan mereka? An ibudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Lalu akhirnya dalam peringatan itu, para nabi dan rasul yang mengingatkan kita diingatkan dengan kehidupan akhirat. Akhirnya para ulama memberikan sebuah pemahaman begini. Kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan kita ini adalah penempuh perjalanan, maka perjalanan itu dibagi. Ada safarun qarib dan ada safarun ba'id. Safarun qarib itu adalah ketika kita ini melakukan perjalanan di alam dunia ini. Walaupun kita ini melakukan perjalanan sejauh berapapun jaraknya, selama apapun perjalanan itu, tetap perjalanan itu dikatakan oleh para ulama sebagai perjalanan yang pendek. Kenapa? Karena bisa kita tentukan waktu tibanya. Kita bisa memperkirakan kapan kita akan sampai di sana. Tetapi safarun ba'id, perjalanan yang panjang, adalah perjalanan nanti kelak dalam kehidupan akhirat, di mana perjalanan itu tidak bisa kita perkirakan kapan kita akan sampai. Bahkan perjalanan itu seperti tiada pernah berhenti dan pernah bertepi kapan kita akan mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, maka pada pembahasan kita malam hari ini kita akan membahas fase kehidupan manusia dalam kehidupan akhirat, yaitu safarun ba'id, safar yang panjang. Dan perjalanan itu dimulai ketika seseorang meninggal dunia dan berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ada salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Kalau melewati kuburan, ya, Utsman bin Affan itu mesti tertegun, ya. Karena apa? Dia teringat dengan hadis Nabi. Ketika dia tertegun memikirkan tentang penduduk kubur itu, akhirnya Utsman bin Affan ini menangis. Sehingga sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau menangis? Lalu Utsman bin Affan mengatakan, aku tidak pernah sedih, tidak pernah takut ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang bab neraka, tentang bab surga, tentang hisab di akhirat. Tetapi satu perkataan Rasulullah yang aku pegang dan membuat aku takut adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awalu min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, fama lam yanju fama ba'dahu aisyad. Sesungguhnya alam barzakh itu, kuburan itu, merupakan awal perjalanan panjang kita menuju akhirat. Maka kata Rasulullah, siapapun dia yang ketika di dalam alam barzakh itu dia mendapatkan kemudahan, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan berikutnya di alam-alam berikutnya. Sebaliknya, ketika di alam kubur, di alam barzakh itu,
dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan siksa kubur, maka di alam-alam berikutnya, di fase-fase berikutnya, dia semakin mendapatkan kesulitan dan kesulitan. Akhirnya inilah yang membuat Utsman bin Affan sedih, membayangkan dirinya kelak ketika memasuki alam barzah, bagaimana keadaan dirinya ini. Apakah dia mampu mendapatkan kemudahan atau sebaliknya dia mendapatkan kesukaran di dalam alam kubur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada, kalau para ulama menghitung, perjalanan akhirat itu ada sekitar 13 fase. Jadi fase itu dimulai dari alam barzah. Dan 13 fase ini diakhiri pada fase ke-13 adalah memasuki surga. Pada fase yang pertama, yaitu alam kubur ini, dibagi menjadi 4 fase. Jadi di dalam alam kubur itu, fase pertama, setiap manusia itu akan merasakan himpitan kubur. Tetapi bagi orang-orang beriman, ya, himpitan kubur itu seperti seakan-akan dia mendapatkan pelukan kasih sayang dari seorang ibu. Kemudian fase yang kedua adalah fase pertanyaan kubur, di mana ada 2 malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya kepada si penghuni kubur ini. Kemudian kalau dia bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, maka fase berikutnya, fase ketiga, dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa kubur. Dan fase keempat ini adalah apakah dia ditempatkan di Iliyin atau di Sijjin. Karena menurut riwayat, apabila ada seseorang di alam kubur itu mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, dia ditidurkan, ditempatkan di tempat, ya, di tempat yang tinggi, ditidurkan seperti seorang pengantin, Pak. Bahkan tidurnya nyenyak, Pak Ega, maksud itu gak, istilah kalau orang Jawa itu apa ya? Gak ngelilir belas lah, angler tidurnya. Tapi ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, dia akan mendapatkan siksa kubur. Dan ini berlangsung sampai datang fase yang kedua. Jadi fase yang pertama tadi adalah fase alam barzah, alam kubur, di mana alam barzah ini terdiri dari 4 fase. Nah, pada fase yang kedua, yaitu peniupan sangkakala atau meniupkan terompet. Ada malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala ini. Maka seluruh langit, seluruh bumi itu hancur. Tetapi hancurnya ini hanya untuk lapisan langit yang pertama. Jadi seperti matahari, bulan, seluruh hamparan bumi ini semuanya hancur. Dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bumi itu semuanya mati. Ma'asyiral muslimin, tapi makhluk hidup itu yang mati cuma disisakan satu saja, yaitu ekor, ya, tulang ekornya. Lalu kemudian ketika mereka akan dibangkitkan, dalam sebuah riwayat Allah akan menurunkan hujan, lalu hujan itu membasahi hamparan tanah itu sehingga akhirnya menumbuhkan ekor mereka kembali dan mereka dihidupkan kembali. Nah, pada peniupan sangkakala yang kedua inilah fase yang ketiga, yaitu fase kebangkitan. Jadi fase kedua, tiupan sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat, sehingga hal ini dinamakan dengan kiamat. Hancurlah seluruh permukaan bumi ini, langit, bulan, matahari, semuanya hancur. Kemudian seluruh makhluk hidup, baik jin dan manusia, semuanya mati. Lalu mereka akan dihidupkan kembali dari tulang ekornya yang tersisa dan sengaja disisihkan oleh Allah, sehingga mereka pada fase ketiga ditiupkan kembali pada fase kebangkitan. Nah, fase kebangkitan ini dinamakan dengan fase ba'ats. Makanya
Nama lain hari kiamat itu ada yang mengatakan yaumul ba'ats. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Pada fase yang ketiga ini ada perubahan fisik, Pak. Kalau mungkin kita hidup di dunia yang sekarang ini, mungkin tinggi badan kita mungkin maksimal ya, kalau menurut standar itu kalau maksimal paling tinggi 2 meter ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia rata-rata 160 sampai 180 cm. Nah, pada fase ketiga ini di sebuah riwayat disebutkan mereka akan dibangkitkan kembali seperti layaknya Nabi Adam. Jadi mereka ini posturnya tinggi. Jadi kalau dikonversi ke dalam jangka atau jarak itu tingginya sekitar 30 meter, Pak. Dan kaum wanita tentu lebih pendek daripada kaum laki-laki. Dan semuanya kembali tidak berkhitan. Dulunya di dunia berkhitan, pada fase kedua ini, fase ketiga ini ketika dibangkitkan mereka kembali dalam keadaan tidak berkhitan. Maka seluruh ketika manusia ini sudah dibangkitkan, mereka semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya masuklah pada fase yang keempat. Apa fase yang keempat itu? Fase yang keempat itu adalah fase padang mahsyar, di mana semuanya diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran. Padang mahsyar itu seperti roti putih yang tidak ada naungan sama sekali. Bahkan jarak matahari dengan manusia yang diberdirikan oleh Allah di padang mahsyar itu jaraknya 1 dira. Ya. 1 dira itu kalau dalam bahasa Arab itu ada beberapa pengertian. Ada yang mengatakan 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 hasta, atau ada yang mengatakan lebih jauh lagi sekitar 3 km. Tetapi di sini para sahabat tidak berani memberikan argumentasi penafsiran karena mereka takut kepada Rasulullah SAW karena beliau tidak memberikan pengertian secara mendetail. Ma'asyiral muslimin, pada fase yang keempat ini seluruh manusia diberdirikan oleh Allah di padang mahsyar, sehingga akhirnya Nabi SAW pun berkata, khamsina alfasana, kalian semua kata Rasulullah akan berdiri di padang mahsyar sepanjang 50.000 tahun lamanya. Ketika berdiri di padang mahsyar itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis mengatakan Allah akan memberikan naungan kepada 7 orang di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di fase keempat di padang mahsyar. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ketika manusia itu berdiri ya, posisinya dekat dengan matahari, sehingga akhirnya apa? Keringat mereka bercucuran. Mereka basah, tubuh mereka basah dengan keringatnya, sehingga akhirnya keringat itu ada yang membanjiri sampai mata kakinya. Keringat itu ada yang membanjiri sampai lututnya, ada yang sampai membanjiri sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang terbanjiri oleh keringatnya sendiri hingga sampai megap-megap hampir tenggelam. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Tetapi bagi orang-orang beriman yang sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, kenapa kok ada orang itu keringatnya sampai mata kakinya? Kenapa ada orang yang keringatnya sampai lututnya? Waktu itu pernah saya sampaikan, karena mereka itu adalah orang-orang yang dulu dalam kehidupan dunia senantiasa banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang hampir tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahannya selama dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin,
Rasulullah tadi mengatakan khamsina alfasana, bahwasannya nanti di padang mahsyar manusia itu akan berdiri sepanjang 50.000 tahun. Tetapi Rasulullah mengatakan 50.000 tahun itu bagi orang beriman itu jaraknya antara ba'da duhur sampai waktu asar. Ada riwayat yang mengatakan setelah asar sampai waktu masuk maghrib. Tetapi bagi orang-orang kafir 50.000 tahun itu sangat menyiksa. Ma'asyiral muslimin, akhirnya masuk pada fase yang berikutnya, yaitu fase yang kelima. Ketika manusia diberdirikan oleh Allah, maka di fase yang kelima ini Allah memberikan pertolongan, yaitu pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian di fase ini Allah juga memberikan pertolongan dalam bentuk syafaat. Makanya syafaat itu yang selama ini kita kenal, syafaat itu hanya satu bentuk macam syafaat, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita menghimpun dari keterangan para ulama, dari beberapa keterangan hadis, ada sekitar 10 bentuk syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman kelak dalam kehidupan akhirat. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan membahas syafaat apa sajakah, dari 10 syafaat apa sajakah bentuknya, macam-macam syafaat itu yang nanti kelak akan diberikan oleh Allah dan diberikan kepada siapa saja. Awalnya mereka ini, penduduk mahsyar ini, datang berombongan menghadap Nabi Nuh, minta syafaat supaya Nabi Nuh memohon kepada Allah dimintakan syafaat, tapi Nabi Nuh menolak. Lalu kemudian rombongan manusia ini berjalan kepada Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah memberikan syafaat. Nabi Ibrahim pun menolak. Lalu kemudian mereka datang berbondong-bondong menuju Nabi Isa, minta kepada Nabi Isa, minta tolong doakan kepada Allah agar kami ini diberikan keringanan berupa syafaat. Nabi Isa pun menolak. Ma'asyiral muslimin, akhirnya mereka pun datang ke hadapan Rasulullah Muhammad SAW untuk minta tolong agar didoakan kepada Allah, ya, agar minta didoakan kepada Allah untuk mendapatkan syafaat. Jadi kalimatnya saya sebutkan di sini, minta tolong kepada Nabi Muhammad agar dimintakan syafaat kepada Allah. Kenapa saya kok ngomong gini? Karena ada beberapa pemahaman dari saudara-saudara kita, mintanya itu langsung kepada Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat kepada Allah. Artinya apa? Menisbatkan pertolongan itu kepada Nabi. Padahal seperti kita tahu, Nabi itu juga makhluknya Allah, sama dengan kita. Yang membedakan, Nabi itu diberikan wahyu, sehingga karena dia mendapatkan wahyu, statusnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW tetap minta kepada Allah agar penduduk padang mahsyar itu mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, syafaat apa saja yang akan kita peroleh di padang mahsyar itu, di mana syafaat ini adalah pertolongan Allah. Maka Rasulullah SAW secara singkat menyampaikan, salah satunya misalnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena nanti Al-Quran itu di padang mahsyar bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolongmu pada hari kiamat. Padahal di padang mahsyar itu kita berdiri 50.000 tahun, dan kita tahu satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 50.000 tahun di akhirat, berapa juta tahun, berapa juta hari dalam kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, bacalah Al-Quran,
Al-Quran itu akan menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian syafaat apa yang lainnya? Syafaat sujud. Apa dalilnya? Sujud di dalam sholat itu bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu secara teknis Allah itu memberikan ungkapan perkataan langsung kepada Rasulullah lewat pemikirannya. Tapi kalau Al-Quran, perkataan Allah yang melewati malaikat Jibril sebagai perantara. Jadi hadis itu kan macam-macam ya, ada yang sifatnya langsung atau secara redaksi, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, termasuk salah satu macam hadis itu adalah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, fa innan nar haram alaihi haramallahu 'alan nar an ta'kula min atharis sujud. Allah mengatakan neraka itu diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Ketika menciptakan neraka itu Allah mengatakan kepada neraka, hai neraka, aku haramkan kepada dirimu untuk membakar wajah yang pernah dipakai untuk sujud di dalam sholat. Jadi nanti orang-orang beriman itu yang masuk neraka itu kan bukan hanya orang kafir aja, Pak. Orang beriman yang punya dosa, ya, yang tetap ibadah di dalam kehidupan dunia, tapi mereka juga berbuat dosa, mereka juga dimasukkan dalam neraka. Nah, khusus orang-orang beriman yang masuk neraka ini, wajahnya ini enggak gosong, tidak terbakar oleh api neraka, tapi badannya gosong, ya, karena terbakar oleh api neraka. Oleh karena itu, kelak nanti orang-orang yang wajahnya ini bercahaya karena bekas sujud itu, mereka ini yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan digiring, ya, ke dalam surga, lalu kemudian badannya dimandikan sehingga akhirnya bersih seperti sedia kala. Maka jangan pernah meremehkan sujud. Makanya ada salah seorang sahabat waktu itu sedih, ya Rasulullah, saya itu sedih, ya. Dalam kehidupan dunia ini aku sering bertemu denganmu, sering ikut ngaji, bermajelis bersamamu, sering ikut sholat berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Dan kelak pasti aku atau dirimu pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan tentu aku ini sedih, kira-kira nanti tempat kembaliku di akhirat itu apakah bisa kembali bersamamu menjadi satu dalam keadaan surga. Walaupun nanti engkau dan aku sama-sama masuk surga, belum tentu level surgaku dan engkau sama ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka tolonglah aku, kata Rasulullah, dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Dengan memperbanyak amalan sunnah. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, syafaat yang akan didapatkan oleh orang yang dalam padang mahsyar adalah karena salah satu keturunannya atau anaknya ada yang mati syahid. Jadi dalam sebuah riwayat, kalau misalnya putra atau putri jenengan meninggal jihad fisabilillah, meninggal dunia, kemudian dia mati syahid, maka dia mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada 70 orang keluarganya. Makanya jangan heran di era sahabat, ya, di era sahabat itu mereka itu ngajak anak-anaknya itu berjihad. Seperti contoh seorang wanita janda tua yang bernama Ummu Khamsah, punya 4 orang anak laki-laki. Ya, karena dia begitu cinta kepada Allah, dia mengatakan ketika besok Rasulullah mengumumkan akan berperang melawan orang kafir, malam harinya seperti ini mengatakan, hai anak-anakku, ingat kalian besok harus berjuang, memperjuangkan Islam, menegakkan kalimat Allah, jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Dan aku tidak ingin keempat-empatnya di antara kalian, aku tidak ingin kalian kembali. Aku ingin semuanya kaliannya adalah mati syahid. Bayangkan seorang janda tua Ummu Khamsah begitu tegar, begitu kuat. Begitu besok paginya
ketika pagi menjelang berangkat, ternyata ungkapan yang diungkapkan tadi malam itu bukan lip service. Diulangi lagi, ingat anakku, kamu harus berjuang fisabilillah menggapai syahid, dan aku bangga apabila keempat di antara kalian semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma'asyiral muslimin, akhirnya keempat putra dari Ummu Khamsah pun berangkat, ya. Kemudian setelah siang menjelang sore, Rasulullah SAW mengutus seorang utusan memberitahukan kepada Ummu Khamsah bahwa keempat putranya mati syahid. Lalu kemudian Ummu Khamsah pun tersenyum. Lalu dia berdoa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah kenapa para sahabat Nabi itu, ya, mereka itu mengajak keluarganya untuk berjuang fisabilillah. Karena apa? Karena apabila mereka meninggal di syahid di jalan Allah, mereka mampu memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kemudian ma'asyiral muslimin, syafaat yang lain yang akan kita dapatkan adalah ketika kita ini mendapatkan syafaat ketika mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Furqan di ayat ke-27, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jari mereka. Jadi digambarkan oleh Allah, orang zalim itu menggigit jarinya, itu bentuk penyesalan yang besar. Orang-orang itu digambarkan menyesal itu dengan menggigit jarinya. Kenapa? Mereka mengatakan, wahai sekiranya kami dahulu mengikuti Rasulullah. Jadi kita itu tidak akan ditanya, berbeda dengan satu orang RT sak Mojokerto, kalau kita berbeda pendapat kita tidak akan ditanya oleh Allah. Tetapi kita akan ditanya oleh Allah ketika ini berbeda dengan satu orang. Siapakah? Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ini berbeda dengan Rasulullah, kita pasti akan ditanya oleh Allah. Tetapi kalau kita mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan syafaat dalam kehidupan padang mahsyar. Kemudian syafaat yang lain adalah meninggal dunia di kota tanah suci. Maka Rasulullah SAW mencontohkan, manis satu aminkum ayamuta bil madinati falyamut fiha. Barang siapa yang meniatkan dirinya untuk meninggal di kota Madinah, maka usahakanlah untuk mati di kota itu. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena sesungguhnya aku yang nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, masih berdiri di padang mahsyar. Kalau tadi itu fase kelima, maka di padang mahsyar ini menginjak fase berikutnya, yaitu fase yang keenam, yaitu fase hisab. Di dalam fase hisab ini, fase keenam ini, ada beberapa perkara yang akan ditanyakan oleh Allah. Umur kita ditanya untuk apa? Kemudian jasad fisik jasmani kita ditanya oleh Allah untuk apa? Harta ditanya oleh Allah, dua pertanyaan. Dari manakah engkau memperoleh harta itu, dan bagaimana engkau membelanjakan harta itu? Kemudian kita juga akan ditanya tentang ilmu kita. Kita amalkan atau tidak kita amalkan? Maka ma'asyiral muslimin, di fase hisab ini Rasulullah SAW menyampaikan ada 70.000 orang yang langsung masuk surga tanpa melewati fase hisab, tanpa melewati fase azab atau siksa neraka. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau pun menyampaikan, yadkhulu min ummati zumratun hum sab'una alfan, akan masuk surga dari kalangan umatku 70.000 orang tanpa hisab, wajah mereka seperti bulan purnama. Jadi Rasulullah ini menyampaikan 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Apakah ada syaratnya?
Ya ada. Tentunya ada syaratnya. Apakah syaratnya itu? Seperti yang sudah pernah dibahas oleh Ustadz Ganang ya, yang dari Blitar, yang beliau menyampaikan tentang materi 70.000 orang masuk surga tanpa azab. Jadi syarat untuk mendapatkan 70.000 masuk surga tanpa azab ini, yang pertama adalah humul ladina la yatatayarun wa la yastarkun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah tatayur, tidak pernah percaya syirik, tidak pernah percaya yang namanya khurafat takhayul. Kemudian wala yastarkun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Artinya apa? Ruqyah yang syirkiyah, tapi kalau ruqyah yang syariah diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan la ba'asir birruqa malam yakunu fihi sirqon. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wala yastawun, mereka tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Kalau dulu itu ngetren ya, kalau sakit itu ada besi dipanaskan langsung ditempelkan, itu namanya kain. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di fase yang keenam ini, ya, di fase yang keenam ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi kita jangan putus asa, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat Imam Muslim bahwasannya Rasulullah SAW menambahkan dari 70.000 orang itu, maka setiap 1.000 orang akan Allah tambahkan 70.000 orang lagi. Jadi 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, dari setiap 1.000 orang itu Allah akan tambahkan lagi 70.000 lagi. Jadi kalau misalnya dikonversi Pak, sekitar yang masuk surga tanpa hisab adalah berjumlah 4.900.000 orang. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk dari ke 4.900.000 orang ini. Amin. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian pada fase berikutnya yang ketujuh, yaitu fase pembagian catatan amal. Di fase ini kita tidak bisa merekayasa, aku nanti ngambil pakai tangan kanan saja. Tidak bisa. Kalau orang itu diberikan catatan amal, dia menerima dengan tangan kanan, sudah dipastikan dia akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Ada juga yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya. Ada yang mengambil catatan amal dengan tangannya dari belakang. Bahkan ada buku catatan amal yang dilemparkan kepadanya. Dan semuanya ini menggambarkan bagaimana bentuk ketaatan dia kepada Allah selama dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada fase yang ketujuh ini tentang pembagian catatan amal, maka masuk ke fase berikutnya, yaitu fase yang ke-8, yaitu fase mizan. Jadi mizan itu seperti timbangan, Pak. Nah, buku tadi yang mengandung catatan amal tadi akan ditimbang di mizan. Lebih berat manakah antara perbuatan kebaikan dan perbuatan keburukannya? Kalau misalnya amalan kebaikannya lebih berat, sedangkan amal keburukannya lebih rendah, maka dia akan langsung masuk ke dalam fase ke-9, Pak. Tetapi di fase ini akan terhenti kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kenapa? Jelas sekali mereka tidak mempunyai kebaikan. Walaupun mereka berbuat baik dalam kehidupan dunia, kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bertauhid. Sehingga akhirnya dari fase ke-9 ini, golongan orang musyrik dan orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka.
Sedangkan orang-orang beriman dan orang-orang munafik yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun dia munafik, dia masuk ke fase berikutnya, yaitu fase di mana semuanya digiring ke sebuah telaga, di mana fase ini dinamakan Haudul Rasul. Kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin haudun, setiap nabi itu mempunyai telaga, dan aku menginginkan umatku ini paling banyak minum di telagaku. Nah, bagi orang-orang beriman yang memurnikan ketauhidan, memurnikan ajaran Rasulullah, tidak berbuat bid'ah, tidak menambah-nambah amalan ini, ketika mereka minum, mereka dengan mudahnya dengan minum itu, maka ketika mereka minum dari telaga Al-Kautsar itu, maka satu tegukan minuman di telaga Kautsar itu mampu menghilangkan haus, mampu menghilangkan dahaga selama dalam kehidupan akhirat. Tapi orang-orang yang menyelisih Rasul, ketika minum tiba-tiba tumpah, tidak bisa menelan, maka akhirnya mereka pun tersisih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setelah fase ke-9 ini, masuklah pada fase yang ke-10, yaitu ujian keimanan kita semuanya. Nah, di fase yang ke-10 ini, kita semuanya akan dimasukkan ke dalam sebuah lorong, di mana lorong itu gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Tetapi bagi orang-orang beriman yang wajahnya bercahaya karena sujud, yang tangan dan kakinya bercahaya karena wudhu, maka di lorong yang gelap itu ketika dia berjalan, maka cahaya dari wajah, tangan dan kakinya itu mampu menjadi penerang, mampu menerangi jalannya yang gelap tadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghuran muhajjalin. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan datang seperti ghuran muhajjalin, seperti kuda hitam, tetapi wajah kakinya berwarna putih, wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, dan kaki mereka pun bercahaya. Faman arada ayutila ghuratahu falyatawada. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahaya nanti pada hari kiamat, maka hendaklah dia memperbanyak wudu. Jadi wudu kita ini di dunia ini kelak di hari kiamat akan mampu memberikan pencahayaan. Nah, setelah itu kita akan memasuki sebuah lorong yang gelap, panjang sekali, dan kita tidak tahu, ya. Kalau ada pencahayaannya, kita bisa tahu, oh di situ ada jeglongan, oh di situ ada pohon yang berduri, kita bisa menghindari. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Bagaimana dengan orang-orang munafik? Mereka tidak punya sumber pencahayaan. Ketika melewati lorong yang gelap itu, mereka tidak sadar terjerumus, terperosok ke dalam lubang yang dalam. Atau kadang-kadang dia berjalan tidak sadar menabrak sebuah pohon yang banyak durinya, sehingga mereka pun berteriak, unzuruna naktabis min nurikum. Wahai orang-orang beriman, menghadapkanlah wajah kalian kepada kami, agar kami ini bisa nebeng, bisa nunut dengan pencahayaan, dengan cahaya kalian. Lalu kemudian orang-orang munafik itu diberikan ungkapan, kilarji'u wara'akum faltabisu nura. Kembalilah kalian, hai orang-orang munafik, kembalilah mereka kalian ke belakang, carilah cahaya kalian sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, ketika orang-orang munafik itu tidak punya pencahayaan, ketika berjalan di sebuah lorong yang gelap, mereka banyak terluka, tertusuk dengan duri dari pepohonan. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Setelah itu keluar dari lorong, masuklah ke dalam fase di mana yang ke-11 dinamakan dengan siratal mustaqim. Jadi mungkin orang tuanya Pak Mustaqim mengambil dari nama ini, siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya.
Kalau kita melihat kisah dulu ketika kita membaca buku, saya ingat waktu SD, jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti satu helai rambut yang dibelah 7 dan tajamnya itu melebihi tajam silet, Pak. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim ini membentang dari ujung neraka jahanam sampai ke ujung neraka jahanam berikutnya. Lalu kemudian mereka pun berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, sepanjang jembatan Shiratal Mustaqim ini, kalau kita melihat permainan game dari orang-orang Jepang itu kan ada seperti bandulan ya, kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Di situ ada bola besi, ada yang berupa duri-durian dan sebagainya. Seperti itulah mereka berjalan. Bagi orang-orang beriman, mereka bisa menghindari itu. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan mereka berjalan secepat kilat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada juga yang merangkak. Jadi di samping itu juga ada pohon-pohonan yang dinamakan oleh Rasulullah sebagai pohon Jud'an, di mana pohon Jud'an itu berduri dan apabila kena durinya, lukanya langsung mengeluarkan nanah busuk yang sangat mengganggu baunya. Lalu ma'asyiral muslimin, bagi mereka yang tidak bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini, mereka akan jatuh langsung ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, bagi mereka yang mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini, maka mereka akan memasuki fase yang ke-12. Ya, fase yang ke-12 namanya Qantoroh, di mana Qantoroh ini tempatnya sangat luas. Makanya kalau kita mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, menceritakan siapakah orang yang muflis itu, siapakah orang yang bangkrut itu, ya di Qantoroh ini. Orang-orang beriman yang sudah selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim pada fase ke-12 ini, saya tadi kan menyebutkan 13 fase. Kalau dia sudah keluar dari Qantoroh, maka ke fase ke-13, fase surga. Tetapi banyak orang beriman yang punya banyak pahala melimpah, mereka tidak mampu masuk ke dalam surga, tapi malah kembali ke dalam neraka. Kenapa? Ketika ada seorang laki-laki, ya diceritakan, dikisahkan, ketika akan melewati Qantoroh ini, dia berjalan menuju surga. Lalu ada tiba-tiba ada yang berteriak, Allah, ya Allah, saya minta keadilan. Dulu di dunia pernah menipu saya miliaran rupiah. Uang saya dibawa pergi sehingga saya jatuh bangkrut. Dan sampai sekarang dia tidak pernah nyaur kepada saya. Saya minta keadilan ya Allah. Akhirnya orang yang tadi yang banyak mendapatkan pahala melimpah sudah mau masuk ke dalam surga, dipanggil kembali oleh Allah. Apakah benar? Karena di akhirat itu tidak mungkin manusia itu bisa bohong. Dia mengakui, benar ya Allah. Akhirnya apa? Saya minta pahalanya diberikan kepadaku. Akhirnya pahala orang beriman itu diambil oleh Allah, diberikan kepada dia. Kemudian datang lagi, ya Allah, dia dulu pernah membunuh aku, dia pernah menganiaya sehingga aku terbunuh, dan aku pun dibuang begitu saja. Aku minta pertanggungjawabannya. Akhirnya apa? Pahalanya orang ini tadi diberikan kepada dia. Dan banyak sekali yang minta pertanggungjawaban kepada dia, hingga akhirnya seluruh amal ibadahnya habis. Awalnya dia akan masuk surga dengan membawa amalan yang begitu besar, amalannya habis. Lalu datang lagi seorang yang minta pertanggungjawaban kepada dia, karena dia sudah tidak punya pahala kebaikan. Akhirnya dosa-dosa orang yang menuntut keadilan ini oleh Allah diberikan kepada dia. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, dia dikategorikan sebagai orang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut, yang awalnya dia mampu mendulang pahala di dalam kehidupan akhirat, tetapi akhirnya dia apa? Dia menjadi orang bangkrut sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau dalam pemakaman itu Pak Mudin sih nanya, bagaimana hadirin sekalian, apakah piantunipun menikah niki tiang saya, padahal kalau orangnya itu nggak saya terus kita bilang saya, hati-hati, itu persaksian palsu, dan persaksian palsu itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah ini untuk menebus itu. Makanya Pak Mudin ngomong, kalau ada hutang ya mohon
yang jenazah ini belum membayar, monggo menghubungi ahli warisnya. Itu tujuannya untuk ini. Di fase ke-12 namanya kontoroh ini. Ma'asyiral muslimin, maka bagi mereka yang selamat di fase ke-12 ini, fase kontoroh ini, akhirnya mereka masuk ke fase yang ke-13, yaitu apa? Yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah fase ke-13 ketika dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai guruku, mata roha, wahai guruku, kapan kita ini bisa istirahat? Istirahat dari kewajiban ibadah, istirahat dari mendapatkan ujian kesabaran dari Allah." Maka Imam Ahmad pun menjawab, "Arahatu inda awali qadamin tad'una fil jannah." Istirahat yang sebenarnya itu adalah ketika kamu sudah mampu meletakkan salah satu kakimu di surga, maka itu namanya istirahat. Maka ma'asyiral muslimin, di fase ke-13 ini ya adalah tujuan akhir manusia. Maka inilah perjalanan panjang, safarun ba'id, perjalanan yang panjang yang tiada bertepi. Kalau kita melakukan perjalanan di dunia, walaupun jauh berjam-jam, itu masih perjalanan yang pendek, karena kita bisa tahu perkiraan nyampenya, perkiraan waktunya. Tetapi perjalanan di akhirat kita tidak akan pernah tahu. Mungkin kita bisa merasa saya nanti bisa masuk surga, ternyata di fase ke-12, di fase kontoroh ini, Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban kita dari saudara-saudara kita yang dulu pernah kita zalimi. Makanya saya pernah ingat perkataan Ustadz Fuad ya dari Ibnu Katsir ketika ngisi di Al-Basit itu pernah ngomong begini. Memang benar sih, kita itu kalau ibadah kepada Allah ya semampu kita aja. Kita jalankan yang wajib ya semaksimal mungkin, sebisa kita menjalankan yang sunnah. Tapi kita itu jangan pernah punya masalah dengan orang, jangan pernah punya masalah dengan sesama manusia. Karena apa? Karena permasalahan kepada sesama manusia ini nanti akan bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Makanya kalau kita melihat di fase ke-12 ini, di fase kontoroh ini, inilah kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, karena sudah dibatasi oleh waktu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan guna dan manfaat dan memberikan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.